Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, benar, yang kau berikan bagi kami bukan pengorbanan yang biasa-biasa, tapi pengorbanan yang mahal, pengorbanan yang sempurna. Tidak ada satupun orang di dunia ini sanggup melakukannya. Pribadi di dunia ini tidak ada selain Engkau. Terima kasih Tuhan untuk karya kasih yang besar yang Engkau tunjukkan bagi kami. Kami yang mengaku sebagai murid-murid Kristus, seringkali kami gagal meniru teladan-Mu. Seringkali kasih kami itu menjadi kasih yang pura-pura. Kasih kami menjadi kasih yang sia-sia. Kami bisa memberi seseorang tanpa kami mengasihi dia. Kami bisa melakukan yang baik untuk gereja-Mu tanpa orang lain tahu bahwa kasih kami ini kasih yang pura-pura. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Di minggu sengsara yang terakhir ini Tuhan, izinkan kami kembali lagi duduk tenang untuk boleh mendengarkan sekali lagi suara-Mu yang terus memperdengarkan kasih yang besar itu. Kami sering kali mendengarnya Tuhan, tak berapa kali. Tapi berapa kali juga kami gagal melakukannya. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kiranya Engkau kuduskan dan layakkan hamba-Mu, sehingga boleh menjadi alat di tangan-Mu. Mampukan kami semua ya Roh Kudus, sertai kami, tuntun kami, sehingga kami boleh belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh bersama-sama digerakkan kembali untuk hidup mengasihi sesama kami, seperti Kristus telah mengasihi kami lebih dulu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom. Damai di hati, bersukacita saya boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Di minggu sengsara yang terakhir ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan tentang tinggal di dalam kasih-Ku. Ku-nya di situ besar Bapak Ibu ya. Jadi jelas bukan ku saya, Shebi atau Bapak Ibu, tetapi ku di situ adalah Sang Kristus. Saudara, sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, yang sudah terlanjur buka nggak apa-apa, diberi pembatas supaya nanti kita bisa membacanya bersama-sama. Sebelumnya kita akan belajar tentang kasih yang tulus yang seringkali dimiliki oleh anak-anak kecil. Seperti apa itu? Mari kita lihat klipnya. Ada cookies challenge. Ya, ayahnya dapat 1, anaknya dapat 2, tapi ibunya nggak dapat. Dia sedih. Lalu dia memberikan 1 snacknya untuk ibunya. Orang tuanya menahan tawa ya. Gak menyangka kalau anaknya sampai bisa seterharu itu, sampai nangis gitu ya. Saya pengen nyoba sama anak saya, sama-sama umur 2 tahun dengan anak itu. Saya gak tahu reaksi anak saya apa ngasih saya juga atau dia makan dua-duanya. Cookies challenge, papanya dapat 1, dia dapat 2. Dan itu disengaja, apakah 2 biji itu akan dia makan semuanya, atau dia lihat mamanya, ya mamanya gak ada kue. Lucunya anak ini berekspresi sampai terharu, sampai begitu ya. Dia seolah-olah merasakan kepedihan mamanya, ya mama gak dapat kue. Dia cepat-cepat ambil snacknya dan dia kasih buat mamanya. Orang tuanya pun shock dan mereka sambil menahan tawa begitu ya. Anak ini lucu juga, dia punya kasih yang tulus. Saudara, ketika anak-anak kita masih kecil, ada banyak cerita-cerita indah bahwa anak ini masih murni, masih tulus, menggemaskan. Dia belum terpapar dengan dunia yang penuh dengan dosa. Tapi ketika anak ini mulai beranjak dewasa, wajah dunia kita hari ini yang kita lihat di Kota Mobagu ada
Remaja biasanya suka berantem itu cowok-cowok, betul ya? Ini cewek-cewek Bapak Ibu. Jambak-jambakan rambut gitu ya, sampai gulung-gulung dan lain sebagainya, sangat mengerikan. Ada anak SD zaman sekarang tega memperkosa temannya sendiri. Bagaimana dengan berita yang viral baru-baru ini di Bandung? Seorang dokter, tenaga medis yang seharusnya menolong pasien, tapi memanfaatkan kesempatan itu untuk memenuhi kebutuhan nafsunya. Saudara, sangat mengerikan dunia kita hari ini. Dengan kisah-kisah kejahatan, dengan kisah-kisah yang mengerikan, di manakah orang-orang Kristen berada? Ketika kita melihat dunia ini semakin hari semakin gelap, semakin mengerikan, di manakah engkau dan saya hari ini? Walaupun memang kisah kita tidak bisa viral seperti kisah tadi yang saya sebutkan. Kisah kita gak bisa viral ketika kita mengasihi seseorang atau menolong seseorang, tetapi paling tidak ada penampakan bahwa ini loh, dunia ini tidak selamanya jelek dan hitam seperti apa yang ditunjukkan di media hari ini, apa yang viral. Sudahkah hari ini orang-orang Kristen sebagai duta-duta kasihnya Allah menghidupi kasihnya Kristus? Saudara, mari kita baca kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Saya akan membacakannya, mohon saudara mengikuti dalam hati. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Saudara, ketika kita diminta oleh Tuhan mengasihi sesama kita, apakah bisa? Gitu ya. Saudara, hari ini mengapa kita perlu merenungkan bagian ini? Tinggal di dalam kasih Kristus. Jelas. Tadi penginjil Debbie juga sudah bilang kasih manusia. Ketika kita mengandalkan kasih kita sebagai manusia yang kecil, maka yang muncul adalah kasih yang penuh dengan dosa. Kasih yang bersyarat. Kalau kamu berhasil, kalau kamu naik kelas dengan ranking yang terbaik, mama akan berikan kamu ini dan itu. Anak saya, kalau kamu habis makannya, mama kasih kamu opop. Dia bilang lollipop gitu ya, tapi ini lollipop madu jadi lebih sehat. Kasih kita seringkali bersyarat, atau bahkan kasih kita terbatas. Kita sulit untuk mengasihi pasangan kita yang sudah berkali-kali menyakiti hati kita. Kita seringkali terbatas untuk mengasihi anak kita yang sudah kita bilang, aduh tolong jangan melakukan ini itu. Kasih kita terbatas bukan? Orang bilang apa? Sabar ada batasnya. Bahkan kasih manusia kalau saya boleh tambahkan itu mudah berubah.
Minggu ini kita memperingati Minggu Palma, di mana orang-orang menyambut Yesus dan berkata apa? Hosana, Hosana. Dengan sangat merdu, dengan sangat riang, dengan sangat semangat. Tapi pada saat berikutnya, apa yang keluar dari mulut mereka? Salibkan dia. Salibkan dia dengan sangat kencang juga, dengan penuh kemarahan juga. Saudara, begitu berubahnya, begitu labilnya kasih manusia. Sehingga kita gak bisa mengandalkan kasih kita yang terbatas itu. Kasih kita yang mudah berubah. Kita perlu datang kepada Tuhan dan tinggal di dalam kasih-Nya. Saudara, ketika kita belajar mengasihi sesama, tentu kita mengingat ada hukum kasih, ya. Di situ tercantum di dalam Markus, dikatakan ada bentuk salib gitu ya. Ada kasih yang pertama vertikal kepada Tuhan, baru horizontal kepada sesama. Kasihlah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Itu yang paling utama. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan benar, maka niscaya kita bisa ke samping. Kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Tapi saudara, apakah benar-benar bisa kita yang terbatas ini mengasihi Allah yang tidak terbatas? Melalui karya penebusan Kristus, kodrat manusia dipulihkan relasinya dengan Allah, sesama dan dirinya. Karena itu, hukum kasih dapat diwujudkan apabila kita, jemaat Tuhan hari ini, memberikan ruang bagi Kristus sebagai pembuat firman. Saudara, sekali lagi kita tidak bisa mengasihi Allah dengan baik dan tepat. Allah sendiri yang harus datang dan menyatakan penebusannya untuk kita, memulihkan kita sehingga kita sanggup mengasihi Dia dan kita boleh mengasihi sesama kita. Hukum kasih bersifat ilahi dan kudus. Sedangkan kodrat dan keberadaan manusia adalah cemar dan berdosa. Kondisi paradoks ini hanya dapat diatasi oleh Mesias, yaitu Yesus Kristus. Karena Kristus adalah benar-benar Allah, 100% Allah. Dan dia juga benar-benar manusia, 100% manusia. Dengan kuasanya, maka kita akan dimampukan untuk mengenal dan mengasihi Allah sekaligus mengenal dan mengasihi sesama kita. Saudara, jangan menganggap aduh berat ya gini gitu. Saudara, kita bersyukur Allah sudah menyatakan dirinya berkorban bagi kita. Dan jangan membuat itu menjadi sebuah hal yang sulit karena dia sudah melakukannya. Dia adalah pribadi yang bukan hanya nyuruh, tetapi dia pribadi yang sudah menggenapi apa yang dia perintahkan buat kita. Karena dia sudah mengalami itu semua. Saudara, lalu apa maksud tinggal di dalam kasih Yesus? Jangan ditutup Alkitabnya. Mari kita lihat ayatnya yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Saudara, oke, kita menyadari bahwa saya tidak bisa mengasihi sesama dengan kasih saya. Saya perlu tinggal di dalam kasih Yesus supaya saya bisa mengasihi sesama saya. Tinggal di dalam kasih Yesus bukan satu hal yang mudah. Yesus sendiri mengatakan, seperti aku tinggal di dalam kasih Bapa. Dikatakan dia taat kepada Bapaknya. Bahkan dia taat sampai mati di kayu salib. Cawan yang pahit harus dia minum demi engkau dan saya. Sehingga ketika kita mengatakan, Tuhan saya mau tinggal di dalam kasih-Mu. Aku mau mengalami kasih-Mu. Poin yang penting adalah, sudahkah engkau dan saya taat kepada Yesus terus menerus? Ketika dia mengatakan, sabar Shebi, jangan naikin
Emosinya, sumbunya jangan terlalu pendek gitu ya. Diperpanjang dikit, kita mau dengar-dengar. Sudahkah kita taat kepada Tuhan ketika Tuhan mengatakan ampunilah dia. Seperti aku telah mengampuni kamu lebih dulu. Maukah kamu mengampuni orang yang bersalah kepada kamu? Saudara, ketika kita mengatakan saya tinggal di dalam kasih Tuhan, sudahkah saya mau belajar taat? Saudara mengingat ilustrasi kepompong? Suatu ketika ada seorang anak kecil, dia melihat ulat yang terus dibubut gitu ya. Masih baru, belum lama. Kemudian anak kecil itu kasihan. Aduh mama kasihan ulat ini, kenapa dia di dalam kepompong itu kan panas, tidak nyaman. Gak enak, pengap di situ. Kapan dia mau jadi kupu-kupu? Aku bantuin ya mak ya. Terus dia perlahan-lahan dia ambil gunting, dia coba sobek sedikit demi sedikit kepompong ya. Apa yang terjadi saudara? Bisakah dia menjadi kupu-kupu? Itulah proses kita tinggal di dalam kasih Kristus, tidak mudah. Ada banyak rintangan di sana sini, kita ingin melakukan itu. Aduh gak boleh, Tuhan bilang harus begini. Kita tergoda untuk melakukan itu. Tuhan bilang ayo fokus, jangan melencela-mencela gitu ya. Tetapi itu baik. Kepompong yang sempit dan sesak itu pada suatu saat akan terkelupas perlahan demi perlahan. Dan dia terbang menjadi kupu-kupu yang cantik bukan? Tapi berbeda dengan kita yang maunya instan. Saudara hati-hati, jangan-jangan kasih yang instan itu adalah kasih yang palsu. Kasih yang pura-pura. Ketika kita mau berkata aku mau tinggal di dalam kasih Kristus. Mau kita dibentuk, diproses oleh Tuhan. Tidak nyaman, sesak, harus berdarah-darah, harus menekan ego kita. Tetapi itu akan indah pada suatu waktunya. Boleh bilang sebelah kanan sebelah kiri, ayo belajar taat. Ayo belajar taat. Kalau engkau ingin punya kasih dan tinggal di dalam kasihnya, kita harus belajar taat. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa tinggal di dalam kasihnya? Saudara, hal yang mudah. Alkitab kita bukan cuma hanya fisik, tetapi handphone yang 24 jam kita bisa pegang dan bawa dimanapun. Bapak-bapak apalagi di toilet lebih lama kan ya buka handphone, betul? Konon begitu katanya. Tapi saya nggak tahu buka apa. Alkitab sudah ada di handphone kita, tapi permisi tanya, lebih banyak kita buka aplikasi yang mana? Lebih banyak kita gunakan waktu kita untuk membaca firman-Nya dan mengerti karakternya, meniru, meneladani kasihnya, atau hanya untuk kepentingan kita, kesenangan kita. Saudara, tidak susah. Dia hanya sedekat doa kita. Dia hanya sedekat Alkitab yang kita bisa cari dimanapun. Sudahkah kita setiap hari ketika kita mengatakan, aduh aku harus berubah. Kasihku bukan kasih yang tulus. Aku tinggal di dalam kasihnya. Sudahkah firman itu menjadi sebuah kerinduan? Setiap pagi. Ada yang mengatakan ya, no breakfast, no Bible. Salah ya, kebalik ya. No Bible, no breakfast. Bahkan ketika kita nggak baca Alkitab, ya makannya ditunda dulu gitu ya. Lapar jasmani berlangsung sementara, tetapi lapar rohani itu bisa membuat tubuh rohani kita itu semakin lama semakin kering dan rusak. Saudara, ketika kita belajar merenungkan dan menghidupi firman-Nya setiap hari, kita semakin mengenal siapa Kristus. Dan kita semakin tahu, oh kalau Kristus menghadapi masalah ini, kira-kira saya akan melakukan apa? Oh, di Alkitab ditulis Kristus
bisa berkata-kata lembut kepada wanita yang sundal itu, padahal orang-orang yang lain sudah membawa batu ingin membunuh, mencelakakan perempuan itu. Tapi Kristus dia datang, siapa di antara kalian yang tidak berdosa? Dialah orang pertama yang boleh melempari wanita itu dengan batu. Saudara, ketika firman itu kita baca dan renungkan, itu sama seperti itu terekam di dalam pikiran kita. Dan ketika masalah itu datang, dia tiba-tiba keluar. Oh, saya harus melakukan ini. Pekerjaannya siapa itu? Roh Kudus. Ketika kita tiba-tiba ngeheng, tiba-tiba ada masalah ini, itu. Tapi kemudian Roh Kudus memberikan kita ketenangan. Sehingga kita bisa berdoa. Dan tiba-tiba ada sebuah ayat yang muncul di kepala kita. Itu Roh Kudus yang bekerja. Tapi kalau kita gak pernah baca firman, apa yang mau muncul? Apa yang keluar? Tidak ada. Saudara, jangan merasa firman itu so pastiu. Dari kita sekolah minggu sampai kita tua begini kita baca-baca. Ya paling cuma seputar-putar itu. Saudara, membaca Alkitab setiap hari tidak membuat kita menjadi seorang profesor yang ahli di dalam Alkitab. Tetapi membaca Alkitab setiap hari itu sama seperti sebuah keranjang yang kotor. Ya. Dia bukan semakin hari semakin penuh dengan air. Tetapi ketika dia dikenai air, kena air, maka keranjang yang kotor itu semakin lama akan semakin bersih. Ada seorang anak kecil, cucu, dia berkata kepada kakeknya, kakek dari tubuh kuat sampai kakek sudah bongkok. Kakek baca Alkitab terus, kakek gak bosan. Kemudian kakeknya memberikan dia challenge gitu ya. Coba kamu ambil keranjang di gudang. Keranjang itu bekas dipakai arang sehingga warnanya hitam. Coba kamu pakai keranjang rotan itu, tahu ya keranjang rotan ya. Pasti dia agak berlubang-berlubang. Pakai keranjang itu dan pergi ke sungai, ambil air sebanyak-banyaknya, tampung di ember ini. Wah, namanya anak kecil di challenge dia begitu semangat. Ya, dia berkali berkata, tapi dia, tumpah kakek, tumpah, ini percuma buat apa? Kakeknya cuma diam dan berkata, tidak ada yang percuma. Kamu lihat keranjang rotan itu, tadinya warnanya apa? Hitam. Dia arang, bekas kakek pakai arang. Tapi keranjang itu sekarang warnanya apa? Coklat kakek. Lama-lama keranjang itu menjadi bersih, bukan? Iya. Kamu mau belajar seperti kakek. Firman Tuhan tidak membuat kamu semakin hari semakin pandai. Tetapi firman Tuhan itu membentuk karaktermu. Membersihkan segala yang kotor. Memangkas apa-apa yang tidak perlu kita miliki dalam hidup kita. Sehingga janganlah kita menganggap saat teduh lagi. Itu sangat berguna. Saudara, ketika kita hidup di dalam kasih-Nya, apa dampak buat kita? Saudara, ayat yang ke-11 mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara, ketika kita hidup di dalam kasih Kristus, kita mengerti teladannya dan karakter, maka kita akan mengalami sukacita. Karena ketika kita melihat, oh iya, Yesus tidak mudah terpancing. Oh iya, Yesus mau belajar mengampuni. Oh iya, bahkan ketika Yesus di dalam jalan salib pun dia tidak mengeluarkan satu patah kata pun, dia tenang. Padahal dia dihina, disiksa, orang meludahi dia. Tapi Yesus tenang. Tidak membalas satu pun perkataan. Saudara, apa yang kita miliki? Sukacita. Hidup kita jauh lebih tenang. Hidup kita jauh lebih damai. Ketika kita melihat teladan kasih di dalam Yesus Kristus. Bahkan ketika kita kembali merasakan kasih Yesus dalam hidup kita. Poin yang terakhir yang seringkali dilupakan adalah membagikannya. Sudahkah kasih Yesus yang kita terima, yang kita rasakan, kita turut membagikannya kepada
orang-orang di sekitar kita. Tadi saya memulai dengan kondisi dunia kita yang semakin hari semakin gelap, semakin mengerikan. Dunia kita hari ini sangat memerlukan kasih Kristus. Sudahkah engkau dan saya hari ini menyalakan lilin kita? Walaupun lilin itu kecil, tetapi terang itu memberikan dampak buat lingkungan di sekitar kita. Saudara, ketika kita kembali lagi menyadari kasih-Nya yang besar. Dia lahir, dia mati. Dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Apakah masih ada alasan bagi engkau dan saya untuk mengatakan sudah Jo Tuhan, sudah cukup aku jadi orang Kristen. Saya gak perlu mengasihi sesama, sudah cukup. Saudara, hati-hati. Kebesaran dan kasih Kristus itu harusnya mengintimidasi diri kita dan mengatakan sudahkah aku membalas kasih-Nya, walaupun kasih kita yang kita mau balas tidak pernah sesempurna apa yang Tuhan kerjakan buat kita. Tuhan ketika mengatakan hal ini, momen-momen sebentar lagi dia akan ditangkap dan diadili. Momen-momen di mana seharusnya dia hanya memikirkan dirinya sendiri, aduh aku mau ditangkap, aku harus menjalani jalan salib. Tetapi momen itu dia gunakan untuk mengingatkan murid-muridnya, hidup di dalam kasih, tinggal di dalam kasihku dan saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dan ayat terakhir mengatakan supaya engkau berbuah. Saudara, kasih Kristus yang besar ini harusnya membuat kita malu melihat diri kita hari ini. Yohanes 15 ayat 13 mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, bahkan Yesus menganggap engkau dan saya adalah sahabatnya. Sudah bukan hamba lagi. Dia mengasihi engkau dan saya. Dia menyatakan itu semua karena dia taat kepada Bapanya. Saudara, hari ini, sudahkah kita kembali lagi introspeksi melihat kehidupan kekristenan kita? Bagaimana praksis kehidupan kita hari lepas hari? Hal yang sederhana, ketika kita bertemu dengan tetangga kita, apakah kita bersenyum, memberikan sapa yang hangat, atau kita buang muka? Atau tinggal serumah dengan keluarga kita? Adakah ketika kita mengatakan saya mau tinggal dalam kasih Yesus, itu terus mendorong kita untuk mengampuni dan menerima pasangan kita yang telah berbuat salah? Apakah kasih Kristus yang besar itu mengingatkan kita, aduh masih ada dendam di dalam hati. Kita masih benci sampai sekarang kita kalau lihat tuh muka, rasa mau. Saudara, apa bedanya Paskah tahun ini dengan Paskah tahun yang sebelumnya? Kalau engkau masih menyimpan amarah, dendam, itu tidak sesuai dengan apa yang sudah kita terima dari Kristus. Kristus mengasihi engkau dan saya tanpa syarat. Bahkan dia telah mengampuni engkau, mengampuni saya di saat kita masih berdosa. Dia menerima, mengasihi kita apa adanya. Tapi seringkali kita begitu melihat dengan mata yang lebar terhadap kesalahan sesama kita. Seolah-olah kesalahannya tidak dapat diampuni. Kalau kesalahan saya, ampuni ya Tuhan, tolong ampuni. Kita nggak fair. Hari ini, mari kita kembali lagi saling mengingatkan diri kita. Saya mau tinggal di dalam kasih Tuhan. Saya mau merenungkan firman. Ini yang menuntun saya untuk semakin mengenal karakter Kristus. Kasih Kristus yang tulus, bahkan kasih yang mau berkorban sampai mati di kayu salib. Mungkin saya gak bisa seperti itu. Tapi ada banyak hal yang kita bisa tiru dari kasihnya Kristus. 1 Yohanes 3:18 mengatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan. Kalimat terakhir yang sangat penting adalah dan dalam kebenaran.
Saudara, mari kita hari ini belajar mengasihi walaupun itu sulit. Tadi dikatakan kalau kita mengasihi orang yang baik sama kita, orang dunia juga bisa melakukannya, ya kan? You baik sama I baik sama you, gitu. Simple. Tapi orang Kristen naik level, another level lebih tinggi. Bahkan ketika orang itu membuat engkau sangat malu, membuat engkau sangat terhina, tapi Tuhan mengatakan, tetap kasihi. Bahkan bukan hanya ngomong di mulut, aku sudah maafin kamu kok. Seringkali kita ngomong gitu ya, saya sudah memaafkan kok. Mulutnya ngomong gitu, tapi hatinya masih panas. Kalau cerita lagi masih nadanya masih tinggi. Artinya kita masih dendam. Kita masih enggak suka. Kita masih sebel. Hari ini firman Tuhan mengingatkan setiap kita. Engkau dan bahkan saya. Saya pun sebagai hamba Tuhan tidak terlepas dari pergumulan ini. Banyak hal yang kita sering kali hadapi dalam kehidupan sehari-hari gak sesuai dengan apa yang kita mau. Kita sebel terhadap orang ini, kita gak suka sama, kok bisa sih orang ini kayak gini, kok ada orang seperti ini, unik, antik begitu ya. Kita sering kali memberikan label-label kepada orang-orang tertentu, ini orang aneh, orang unik, orang antik gitu ya. Tapi kita pernah gak mengaca ke diri kita sendiri, saya juga orang seperti apa sih? Tuhan sudah mengampuni saya, Tuhan menerima saya dengan segala keburukan dan kejijikan hidup saya. Tapi kenapa saya melihat orang lain? Saya tidak bisa melihat seperti Tuhan melihat saya. Hari ini mari kembali lagi kita mengasihi sesama kita. Bukan hanya di mulut aku mengasihi engkau, tapi dengan perbuatan. Apa yang bisa saya lakukan? Bahkan di dalam pelayanan di gereja Tuhan pun. Mari kita benar-benar melakukannya untuk Tuhan. Bukan untuk supaya nama saya muncul nih, Shebi gitu ya. Tetapi supaya nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Kasih saya itu untuk Tuhan. Mari kita bersama-sama menghidupi kasih Kristus yang besar. Karena kalau tidak, sia-sia pengorbanan yang sudah Dia nyatakan buat kita. Sia-sia segala hal yang sudah Dia berikan buat kita. Karena kita menjadi orang-orang yang tidak tahu diri. Tidak tahu berterima kasih untuk setiap karya dan kasih yang Tuhan nyatakan buat kita. Saudara, hari ini sebelum kita minggu depan akan menerima perjamuan kudus. Selesaikan dulu masalah yang belum selesai. Masih ada beberapa hari ini. Doakan, ampunilah, berbaikanlah. Jangan sampai kita menerima anggur dan roti hanya sebagai formalitas. Tetapi masih ada ganjalan di dalam diri kita yang belum selesai. Orang lain tidak tahu. Kami hamba Tuhan gak bisa melihat sampai ke dalam. Tapi Tuhan Maha tahu. Dia melihat sampai kedalaman dirimu. Atau mungkin di antara kita ada yang hadir. Kita mengalami kekurangan kasih. Kasih kita menjadi suam. Kasih kita menjadi hambar. Mungkin selama ini engkau bukan Tuhan yang jauh. Tapi engkau yang menjauh dari Tuhan. Sehingga engkau merasakan kasih-Nya terasa begitu jauh. Mari kita kembali lagi datang kepada Dia. Masuk ke dalam dekapan kasih-Nya. Saudara, saya rindu kita akan mengakhiri perenungan kita dengan sebuah lagu. Kita akan menyanyikan refrennya saja. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi Tuhan. Seluruh isi hatiku Tuhan tahu. Kiranya Tuhan terus membawa kita untuk lebih dekat lagi kepadanya. Tinggal di dalam indahnya dekapan kasih Tuhan. Mari kita menghayati kata demi kata lagu ini. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawa
jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Kami nyanyikan lagu ini sekali lagi. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita menundukkan hati kita, menundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Inilah kami Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kami bisa berpura-pura baik di depan hamba Tuhan, di depan rekan jemaat yang lainnya, tetapi Tuhan paling mengerti isi hati kami. Kebencian kami, kemarahan kami, dendam kami, mungkin sudah puluhan tahun kami menyimpan dengan rapat. Tidak ada satupun orang yang tahu selain Engkau Tuhan. Tapi kami terlalu sombong untuk meletakkan di kaki-Mu dan mengakui segala kemarahan dan dendam ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Jangan biarkan momen Minggu Prapaskah ini berlalu dengan sia-sia tanpa ada perubahan yang terjadi dalam hidup kami. Kami yang mengaku sudah sejak lama mengikut Tuhan, tapi sejak lama juga kami masih menyimpan kemarahan dan dendam. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami rindu mengundang Engkau kembali lagi menguasai hati pikiran kami. Melembutkan kami, memproses kami, sehingga kami boleh mempunyai kasih yang tulus kepada sesama kami. Kasih yang murni ketika kami melayani sesama kami. Kasih yang lembut, sehingga kami sanggup mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Hari ini izinkan kami kembali lagi tinggal di dalam kasih Tuhan. Karena dengan demikian kami tahu ada kekuatan kasih Tuhan yang menolong kami untuk mengampuni. Ada kekuatan kasih Tuhan untuk melepaskan kemarahan kami di masa lalu. Ada kekuatan kasih Tuhan yang menolong kami untuk menerima kembali keluarga kami yang selama ini menyakiti hati kami. Kasih kami manusia sangat terbatas, tetapi kasih Tuhan terus mengalir di dalam hidup kami, dan kasih itu yang terus menolong kami. Mampukan kami ya Tuhan, biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang terus bekerja bagi kami. Firman-Mu telah selesai dibentangkan, tetapi saat kapanpun kami memerlukan kebenaran firman-Mu ini, ya Roh Kudus, ingatkan kami. Ya Roh Kudus, tegur kami, sehingga kami tetap berada dan tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Kasih yang tulus, kasih yang murni, bahkan kasih yang mau berkorban bagi setiap kami. Inilah doa kami, inilah perenungan firman kami. Mampukan, tolong kami satu persatu, bukan hanya mendengar, tapi melakukannya dalam kehidupan kami hari
lepas hari. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.